Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tadi beberapa sebelum saya semua mengeluarkan pantun, saya juga punya pantun. Mau dengar nggak, Bu? Mau dengar nggak, Bu? Pak Camat menjual tomat, mau bilang cakep apa enggak? Yang kompak ya. Pak Camat menjual tomat, yang beli harus dihormat. Kalau ngaku umat Nabi Muhammad, jawablah salam dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, mudah-mudahan bagi ibu khususnya yang sudah menikah, yang ikhlas jawab salamnya, saya doakan suaminya gak kawin lagi. Semangat banget tuh, dari hati ya Bu. Bagi para ikhwan yang belum pada nikah, yang masih jomblo, ada yang jomblo? Angkat tangan yang jomblo. 1, 2, 3, 4. Angkat tangan, gak apa-apa, ayo. Angkat tangan yang jomblo. 1, 2, 3. Kajian belum. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ba'atsa sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidis sabiqin wa lahiqin wa ala alihi wa sahbihi nujumil muhtadin wa rujumil mu'tadin, amma ba'du. Yang terhormat para alim ulama setempat yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, para sesepuh, bini sepuh, juga wabil khusus para tokoh masyarakat, ketua majelis atau masjid Al-Mukhlisin beserta staf jajarannya yang mohon maaf juga tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Wabil khusus juga dari tim Amanah Muslim Indonesia, ketuanya beliau adalah Ustadz Roy yang saya tahu. Saya manggilnya Ustadz Roy, saya nggak tahu nama panjangnya siapa, Ustadz. Beserta tim semuanya, para mahasiswa mahasiswi dari, iya itu pokoknya. Panjang soalnya. Yang alhamdulillah juga sudah hadir pada malam yang indah ini, Bapak Ibu semuanya yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya. Kita semua masih diberikan begitu banyak kenikmatan dari Allah. Nikmat yang paling sering manusia itu kufur. Nikmat yang paling sering kita sebagai manusia lupa bersyukur. Padahal Bu, kalau tidak ada nikmat ini, tidak mungkin ibu-ibu semuanya sampai detik ini masih bernafas ya. Ada yang nggak nafas? Jangan ya Bu ya, jangan tahan nafas ya. Alhamdulillah karena kenikmatan panjang umur ibadah, sehat walafiat, kita semua bisa hadir di majelis ini yang mudah-mudahan diridhai, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan ke haribaan Habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Bu, bu. Sebelum saya mulai, tadi Ustadz Roy pesen suruh sholawatan dulu. Mau sholawatan? Jadi dengan sholawat ini kita sama-sama dari hati yang penuh ikhlas, dengan harapan meminta kepada Allah, mudah-mudahan bagi kita semua yang pada punya masalah nggak nih? Kelihatan muka bermasalah semua. Yang punya ujian kehidupan, kita sama-sama berdoa mudah-mudahan Allah berikan kemudahan, Allah berikan jalan keluar. Amin apa enggak? Yang punya utang, siapa yang punya utang? Semua ya. Yang punya utang kepengen lunas, mau tahu caranya gimana? Bapak punya utang Pak? Banyak. Aduh, curhat sih Bapak. Pengen lunas Pak, caranya satu, dibayar. Lunas, kalau dibayar kan lunas ya. Mudah-mudahan yang pada punya hutang, semoga Allah berikan rezeki supaya Allah bisa senantiasa membantu kepada kita untuk melunaskan hutang-hutangnya. Amin ya Rabbal. Yang pengen punya jodoh, angkat tangannya. Satu orang, berarti yang lain nggak mau. Yang ikhwan, yang laki-laki, mudah-mudahan biar dapat jodoh yang cantik. Kok nggak mau ini? Yang cantik parasnya, cantik akhlaknya. Yang perempuan, hello, mudah-mudahan dapat calon suami yang ganteng, soleh, sayang sama istri, sama keluarga, enggak pelit, kaya raya. Ini rata-rata seneng ketika soleh, amin. Kaya amin. Bagus, memang harus gitu. Naik haji butuh ini enggak? Umroh butuh ini enggak? Harus yang kaya. Bu, mudah-mudahan dapat calon mantu yang kaya, anak tunggal, warisannya banyak, orang tuanya sudah tua, biar cepat mati. Astagfirullah, ini curhat semua ibu-ibu, biar cepat mati dapat warisan anak saya. Allahumma sholli ala Muhammad. Caranya supaya kita dapat semua itu, selain kita minta sama Allah, kita juga harus banyak-banyak yang namanya bersolawat. Sama-sama solawatan semuanya yuk. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi semua. Sallallahu biar pada penasaran Ustaz. Kalau saya buka semua nanti pada pulang. Mau pulang nggak? Enggak? Mau nginep sini? Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah sekarang ini kita semua berkumpul di sini dalam rangka memperingati tahun baru Islam atau Muharram tahun 1445 Hijriah.
yang mana sebenarnya sekarang belum terjadi, tapi insya Allah sebentar lagi kita akan memasuki awal bulan yang bernama bulan Muharram, yang mana bulan Muharram itu merupakan salah satu, dikatakan dalam Quran, salah satu bulan hurum alias bulan haram. Maksudnya apa? Muharram dikatakan atau masuk ke dalam kategori bulan haram. Ini adalah bulan di mana semua umat Rasulullah SAW dilatih supaya kita bisa meninggalkan hal-hal yang haram, hal-hal yang tidak disukai, hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad itu mengatakan bahwasanya di antara 12 bulan ini terdapat 4 bulan yang spesial. Yang tadi salah satunya bulan haram. Jadi ada 4 bulan haram selain bulan Muharram. Minha arba'atul hurum. Apa saja minha arba'atul hurum? 1 bulan Dzulqa'dah, 2 Dzulhijjah, 3 Muharram, 4 bulan Rajab. Kata Rasul, salah satu mutawaliyatun, 3 bulan ini saling berurutan. Bulan Dzulqa'dah itu bulan keberapa? 11. Sekarang kita berada di bulan Dzulhijjah, bulan kedua, 12. Nanti kedepannya bulan Muharram, bulan pertama. Wabaina Jumada wa Sya'ban. Kalau bulan Rajab ini terletaknya ini beda sendiri, karena di antara bulan Jumadil Akhir dan bulan Sya'ban, bulan ke-7. Ketika kita berada di 4 bulan ini, maka kata Rasul yang harus dilakukan oleh umat Rasulullah SAW adalah dengan mendekatkan diri, banyak-banyak melakukan amalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Ibnu Abbas mengatakan, siapapun manusia yang melakukan amalan ibadah ketika berada di bulan-bulan hurum tadi, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab, kita melakukan amalan ibadah, maka Allah akan lipat gandakan pahalanya. Begitu pula kebalikannya, kalau kita melakukan hal-hal yang haram, hal-hal yang tidak disukai oleh Allah, dosanya juga nambah, Bu. Makanya kalau mau buat dosa ketika di bulan haram harus direm. Kenapa? Karena itu tadi, dosanya bisa dilipat gandakan sama Allah. Oh, kalau gitu Ustazah, saya ngelakuinnya di luar bulan haram aja ya, dosanya cuma dapat 1. Enggak gitu. Justru kenapa bulan Muharram, bulan pertama ini termasuk bulan yang istimewa tadi, ini sengaja Bu Allah atur supaya kita ini semua umat Rasul ini senantiasa ketika di awal tahun kita mulai untuk melatih keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau misalkan bulan Muharramnya bisa dijaga akhlaknya, banyak-banyak ibadahnya, insya Allah 11 bulan lainnya pun insya Allah sudah terbiasa. Lalu apa saja nih amalan yang harus kita lakukan khususnya di bulan Muharram? Halo, hai, coba dicatat. Kalau nggak bawa handphone, mungkin langsung dicatat di otak, langsung dipraktekkan nanti ketika bulan Muharram datang. 1, kata Rasulullah SAW, perbanyaklah puasa di bulan Muharram. Bu, puasa di bulan Muharram itu kata Rasul, itu nilainya itu bagus nilainya itu lebih bagus setelah kita berpuasa di bulan suci Ramadan. Maka dari itu ketika di bulan Muharram, maka perintah Rasul itu adalah perbanyak puasa. Puasa Muharram itu kapan?
bisa di awal bulan, bisa di pertengahan, atau juga di akhir bulan. Tapi ada satu tanggal yang mana diusahakan ibu-ibu semuanya, bapak-bapak, terutama saya yang bicara ini, kalau kita tidak punya uzur, kita sehat walafiat, kita bisa melakukan puasa, coba jangan sampai tinggalkan yang namanya puasa pada tanggal 10 Muharram atau puasa Asyura. Kenapa bisa demikian? Ini kata Rasul ketika ditanya para sahabat, ya Rasulullah, apa sih fadilah, apa sih keistimewaan bagi orang-orang yang puasa pada 10 Muharram atau Asyura? Apa kata Rasulullah? Maka dia akan diampuni dosanya yang 1 tahun yang lalu. Coba diingat-ingat, 1 tahun yang lalu kita udah ngelakuin apa aja? Pasti kan ada dosa, ada kesalahan yang kecil, numpuk jadi banyak. Apalagi mungkin kita khilaf melakukan segala dosa yang besar. Kata Rasul, kalau kita benar-benar ikhlas puasa pada tanggal 10 Muharram, insya Allah Allah akan hilangkan dosa-dosa kita 1 tahun yang lalu. Terus setelah 10 Muharram, kata Rasul ditambah lagi, diusahakan juga sebelum tanggal 10, berarti tanggal 9 Muharram juga kita diharuskan puasa, alias tahu istilahnya apa? Puasa tasu'an. Ini dikatakan juga sebagai pembeda antara kita dengan orang-orang Yahudi zaman Rasul, Bu. Karena para sahabat bilang, ya Rasulullah, orang-orang Yahudi itu pada tanggal 10 Muharram juga ini senang puasa. Maka dari itu kok jadi sama. Akhirnya Rasulullah pun kasih tahu untuk senantiasa kita pun menambahkan puasa sebelumnya pada tanggal 9 Muharram. Ini sebagai pembeda antara kita dengan orang-orang Yahudi pada zaman itu. Kira-kira bisa apa enggak, Bu? Bisa ya Pak ya? Insya. Cuman 2 tanggal itu aja, syukur-syukur Bapak Ibu di bulan Muharram ini banyak-banyak puasa, nggak apa-apa. Puasa Muharram, banyakin puasa sunnah, Senin Kamis, puasa Daud, terserah. Intinya ibadah puasa yang Bapak Ibu lakukan ketika di awal tahun, insya Allah tadi ganjarannya, pahalanya besar. Wabil khusus, puasa itu adalah ibadah yang langsung tertuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis qudsi bahwasanya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kullu amali ibni Adam lahu illa siyama fa innahu li wa ana ajzihi. Jadi kata Allah, setiap amalan ibadah yang dilakukan oleh anak Adam atau manusia itu manfaatnya bagi manusia itu sendiri, kecuali ibadah puasa, kata Allah. Karena puasa itu adalah untukku dan aku sendirilah yang akan memberikan pahala yang berlipat-lipat ganda. Jadi ibu, bapak semuanya, kakak-kakak, abang-abang semuanya, kalian semua sholat, kita semua sholat, itu manfaatnya bukan untuk Allah, tapi manfaatnya buat diri kita sendiri. Saya pengen tanya, bro, yang di belakang, bro, kok gini-gini kenapa? Saya sudah punya anak loh 1, gini-gini. Bro, kalau ada laki-laki yang gak sholat, itu yang merugi siapa? Manusianya atau Allah? Artinya, satu dunia tidak sholat kepada Allah, itu tidak akan mengurangi sedikit pun kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kadang-kadang kan manusia kepedean, disuruh sholat males, disuruh sholat nggak mau, merasa bahwa Allah butuh sholat dia, padahal salah. Kita yang butuh sholat kepada Allah
Yang rugi kan bukan Allah, yang rugi adalah manusianya. Ibu-ibu sedekah, ibu-ibu semuanya senantiasa baca Quran. Itu manfaatnya. Halo, kok mati? Cek. Kenapa? Di luar, di dalam? Amit. Cek. Oh ini. Cek. Ini aja. Iklan dulu. Kan kalau di TV suka ada iklan ya. Oh, tapi ini sama Ustaz. Tersendat-sendat juga nih. Cek. Kita tunggu 1 jam lagi ya. Kelamaan. Iklan dulu. Ini sebenarnya sengaja sama panitia supaya ibu-ibu nih, bapak-bapak fokus apa enggak. Sampai mana tadi kita? Ayo, nggak ngedengerin. Jadi tadi bapak-bapak ngangguk ngerti apa enggak? Apa pura-pura? Nyampe mana tadi? Sholat kita, bacaan Quran kita, sedekah kita itu bukan untuk Allah, tapi balik lagi manfaatnya untuk diri kita. Tapi beda kata Allah kecuali puasa, karena puasa ini ibadah yang tertuju langsung kepada Allah dan Allah sendirilah yang akan membalasnya tadi. Makanya di awal tahun mari kita perbanyak di bulan Muharram nanti banyak-banyak puasa. Minimal jangan tinggalin tadi itu tanggal 9-10 Muharram, paksain. Kalau kita masih sehat, kita masih bisa puasa, paksain puasa. Kalau nggak salah itu 10 Muharram tanggal 28 Juli. Mati lagi. Halo. Wah, di prank saya ini. Cek. Sudah ya? Sudah, baik. Cek. Mati lagi. Cek. Oke, nyala lagi. Kalau tidak salah 10 Muharram itu tanggal 28 Juli. Coba diingat ya, tanggal 28 silakan jangan sampai ketinggalan bangun sahur, puasa niat buat untuk 10 Muharram atau puasa Asyura. Lalu lebih bagus lagi tadi tanggal 9 juga kita puasa, berarti tanggal 27 Juli. Kira-kira bisa apa enggak? Insya Allah. Jadi ketika kita berpuasa tadi, insya Allah di bulan Muharram, di bulan Hurum tadi, pahalanya akan dilipat gandakan 2 kali lipat daripada puasa kita di bulan puasa lainnya. Ya, jadi jangan sampai kita melewatkan kesempatan ini. Mumpung Allah kasih umur ibadah, panjang umur ibadah, kesabaran untuk bicara ini. Sedang disetel. Minum dulu saya ya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Cek, belum. Pakai ini aja ya, Ustaz. Yang ini aja ya. Sama. Cek. 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 Enggak nyala. Cek. 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 Ada yang punya mic
Saya pinjam boleh? Cek. Ini cek. Mati lagi. Gak usah pakai mic gimana? Nggak dengar. Cek. Ini Ustadz, yang ini sama aja. Oh, mati kok. Cek. Ini, ayo. Speaker dulu. Cek. Iya. Cek, mati lagi. Cek. Oh, dimatiin. Deket sini ya. Mukanya kok kayak Aliando ya? Aliando. Cek. Baterai mungkin ya. Cek. Saya udah begini loh, Ustaz. Gak ada yang nyala. Cek. Halo. Cek. Konslet dah. Konslet. Berapa menit? 20. Cek. Cek. Lama-lama kesabaran saya kayak tisu, tipis. Cek. Woi. Cek, woi. Setengah jam lagi? Alhamdulillah. Betul. Uping. Aduh, saya lupa nyampe mana, Bu? Nyampe puasa ya. Ya pokoknya gitu ya, Bu ya. Satu tadi berbanyak puasa kata Rasulullah SAW, khususnya pada tanggal 9 dan 10 Muharram. Yang kedua, ketika berada di bulan Muharram, yang harus kita lakukan juga, tolong jaga anggota tubuhnya masing-masing. Ya, semuanya kan pada punya anggota tubuh ya, lengkap, sempurna. Walaupun ada yang keriput, tetap yang penting sehat. Anggota tubuh mana saja yang harus dijaga? Satu, mata. Bahasa Riaunya mata ada nggak? Mata. Oh, jangan ganti loh. Kalau mulut jadi mulut. Mulut. Muncul. Bohongin saya Bapak. Muncul. Kasar. Bagus ya. Mulut aja dulu. Satu, mata. Tolong jaga pandangannya masing-masing. Bicara mata alias mata ini berhubungan sangat erat dekat dengan yang namanya kaum laki-laki. Kenapa laki-laki itu sangat ditekankan untuk menjaga pandangannya? Karena kebanyakan laki-laki dosanya itu berada
betul-betul. Tapi ternyata ini kodratnya mereka, Bu. Kita juga nggak bisa ngomelin suami kita untuk melihat perempuan atau lawan jenis yang bening-bening, ya Bu ya. Karena ternyata laki-laki itu senang dengan yang namanya keindahan. Bu, laki-laki itu memang fitrahnya senang lihat yang indah, lebih khusus berkaitan dengan lawan jenis perempuan. Saya pengen tanya, Bapak mohon maaf, jujur ya Pak ya, boleh di belakang tolong jujur. Kalau ada dua foto artis public figure, satu Saiful Jamil, tahu? Dua Dewi Persik, senang melihat yang mana? Mohon maaf, rada-rada lama gitu. Kok langsung Dewi Persik? Dia langsung terlalu jujur sih Bapak. Senang melihat mana? Dewi Persik atau Saiful Jamil? Kalau ibu-ibu senang melihat siapa? Kalau saya nggak senang melihat. Jadi kalau misalkan bapak-bapak atau suami ibu disuruh milih, papa pilih siapa? Fotonya ini Dewi Persik atau Saiful Jamil? Pilih Dewi Persik, jangan marah Bu. Oh alhamdulillah, laki-laki kita, suami kita normal, masih senang perempuan. Tapi cukup sampai di situ saja ya Pak ya. Jangan sampai dihayati, sampai diperhatikan, sampai membuat hayalan-hayalan. Karena pandangan tadi sehingga turun ke hati, tidak bisa menahan yang namanya nafsu. Yang mana nafsu ini memang sudah ada dalam diri manusia. Maka dari itu harus diimbangi dengan keimanan kita. Gimana caranya? Ya tadi, banyak-banyak melakukan amalan ibadah. Maka dari itu suatu hari Rasulullah itu pernah bilang sama Sayyidina Ali, wahai Ali, kata Rasul, janganlah engkau melihat pandangan pertama yang tidak sengaja dengan dilanjutkan dengan pandangan kedua. Karena pandangan pertama boleh tergiur, tapi nggak boleh dengan pandangan kedua. Ngerti nggak maksudnya apa? Artinya bapak-bapak kalau melihat ada perempuan bening bohai lewat, itu kalau pandangan nggak sengaja nggak apa-apa. Tapi kalau bapak-bapak sudah ngedip terus dilihat lagi, nah itu nggak boleh. Kayak sekarang nih, bapak-bapak melihat saya harusnya jangan pada ngedip. Kalau ada pada ngedip itu udah dosa. Paling kata bapak-bapak misalnya, kalau nggak dilihat membazir, kalau dilihat jadi bohong. Benar nggak Pak? Benar. Yang jawab depan saja. Jadi laki-laki ini diperintahkan untuk jaga pandangannya. Maka dari itu, tolong kalau misalkan bapak-bapak atau mas bro yang di belakang, abang-abang yang di belakang ini melihat wabil khusus sesuatu yang tidak sesuai dengan syariat. Contoh, ada perempuan yang tidak menutup aurat, yang semuanya terbuka, ya. Gak usah saya jelaskan maksudnya apa. Tidak menutup aurat, atasnya mungkin tertutup, bawahnya diobrol. Nah, ini bawahnya ditutup, atasnya diobrol. Ada lagi yang atas bawah diobrol. Nah, maka dari itu, apa kita laki-laki khususnya harus tundukkan pandangan. Kenapa bisa demikian? Ini perintah seperti ini supaya tadi jaga. Kalau laki-laki sudah ada hawa nafsu yang tinggi, ini bisa kemana-mana urusannya jadi repot, jadinya menjadi mudarat, menjadi yang namanya dosa. Itu yang pertama, pandangan. Yang kedua, kita juga harus jaga mulut, lisan. Kalau tadi bapak-bapak berkaitan dengan mata, lisan berkaitan dengan perempuan. Wabil khusus ibu, karena ibu-ibu itu senangnya dibesok makin. Sini siapa yang nggak seneng gosip, angkat tangannya. Ini ngomong-ngomong, itu yang selingkuh itu, yang istri
istrinya putih cantik itu siapa? Oh iya. Padahal itu pura-pura. Ini tahu narasi apa ya? Kalau cucunya Rasulullah, anaknya Ali, Sayyidina Ali, siapa namanya? Tahu juga narasi, atau mungkin tahu lumayan sama-sama imbang. Karena di mana gitu ya, kalau artis hafal ketika cucunya, istrinya Rasul itu nggak tahu, nggak kenal. Jangan sampai seperti itu. Dikatakan perempuan ini sangat rentan terkena yang namanya penyakit yang ada di lisannya, dosa yang berada dari lisannya. Kenapa? Karena obatnya perempuan lebih senang ngomong daripada laki-laki. Adam. Ayo ngomong. Adam. Hawa. Lagi Adam. Hawa. Adam posisi mulut lagi mingkem apa nganga? Mingkem. Artinya orang laki itu lebih senang di Hawa. Ayo Hawa. Jangan kebuka ini terlalu nyampe sini nafasnya. Jadi Hawa paling senang ngomong, bahkan dalam penelitian dikatakan, bukan saya yang ngomong ya, bukan saya yang meneliti, ternyata perempuan dalam sehari itu harus bicara sebanyak 20.000 kata Pak. Jadi kalau istri bapak belum sampai 20.000, jangan harap bapak tenang. Itu memang kenyataan yang katanya perempuan kalau belum ngomong sebenarnya itu bisa gini, stres, dia bingung melampiaskan kepada siapa. Makanya anak perempuan, istri semuanya pasti senang ngomong, lagi senang atau sedih juga ngomong. Beda sama laki-laki. Laki-laki senang diem, lagi sedih juga diem. Kalau perempuan memang obatnya suka bicara. Nah, tapi ketika lisan ini yang sering dilakukan oleh para perempuan, dosa yang dilakukan oleh para perempuan, maka dari itu Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka bicaralah yang baik. Kalau nggak bisa bicara yang baik, lebih baik diam. Tugas mulut kita cuma dua, ngomong yang bagus-bagus, kalau nggak bisa diam. Walaupun tadi bahasanya perempuan sehari mengeluarkan berpuluh-puluh kata, berpuluh-puluh ribu kata, maka yang harus kita lakukan dengan cara mensiasatinya adalah banyak-banyak dikir daripada ngomong gak jelas jadi dosa. Kalau kita dikir itu insya Allah akibatnya atau manfaatnya akan kita rasakan sendiri. Jadi gitu, anggotanya, lisannya dijaga, matanya juga dijaga. Lalu apa lagi? Selain itu juga kita harus jaga nih tangan, kaki kita yang senantiasa kita ngapain aja di tangan, pegang apa, kaki kita ini melangkah kemana saja, karena suatu hari, suatu saat semua itu akan bersaksi di hadapan Allah. Pak, mohon maaf, mungkin bapak-bapak ada di antara kita atau mungkin di luar sana ada seorang bapak ngakunya saya ke kantor, padahal mohon maaf mungkin langkah kakinya ke tempat lain. Nah ini nanti walaupun istrinya nggak tahu, keluarganya nggak tahu, nanti suatu hari, suatu saat itu pasti kaki akan bersaksi di hadapan Allah. Dia ngomong sendiri, Pak. Kata siapa Ustazah? Bukan kata saya, sudah ada di surat Yasin ayat 65, hafal ya? Sama-sama baca. Al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Masya Allah, ini ketara banget semua udah pada baca surat Yasin hari ini. Alhamdulillah. Dalam surat Yasin tersebut artinya pada hari ini
kami kunci mulut mereka, kata Allah. Maka berkatalah tangan mereka, maka bersaksilah kaki mereka. Tangan akan ngomong nih si fulan hari ini tanggal segini pernah melakukan atau menerima duit bla 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 bla. Ini si fulan kaki ini pernah melangkah ke tempat bla bla bla. Semua ini mulut padahal kepengennya apa? Ngasih alibi alasan sama Allah, nggak mau ketahuan sama Allah. Tapi dikunci tadi kata Allah. Yang ngomong langsung tangan, yang ngomong langsung kaki. Tapi itu nanti Bu ya, di hari akhir. Kalau sekarang tangan kita ngomong sendiri kita takut. Ada nggak yang ngomong sendiri tangannya? Tiba-tiba malam-malam takut gitu. Tapi nanti suatu saat semua anggota tubuh kita akan bersaksi di hadapan Allah. Kalau sekarang di dunia ada yang namanya hukum itu dibeli dengan duit, pakai duit, jadinya bisa mudah ya, dipermainkan betul-betul. Tapi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala nggak ada tuh mau dia orang kaya kek, mau satu dunia dia paling kaya, nggak bisa. Yang namanya nyebut Allah. Jadi langsung bersaksi semua di hadapan Allah. Makanya dari ayat tersebut sampai almarhum Krisya itu kan menciptakan lagu ketika tangan kaki berbicara, tahu ya? Itu ternyata terinspirasi dari surat Yasin tersebut. Tahu lagunya? Akan datang hari mulut dikunci, kata tak ada lagi. Akan tiba masa tak ada suara dari mulut kita berkata, tangan kita tentang apa yang dilakukannya, berkata kaki kita kemana saja dia melangkahnya. Tidak tahu kita bila waktunya tanggung jawab tiba. Tepuk tangan. Maribu tangan dulu panitia buat saya. Insyaallah 5.000. Maribu bahasa Riaunya apa? Saya percaya saya apa? 5.000. Ini bagus ya. 5.000 bapak. Muhammad. Ini judulnya kita tadi yang pertama puasa, yang kedua apa? Jaga anggota tubuhnya ya. Abang ya? Tolong ya bang, matanya dijaga bang. Kalau sekarang pada mobil semua jangan liatin saya. Yang udah ngaku nggak apa-apa lah. Nggak mungkin kan senang dapatin saya kan nggak mungkin. Ya bang ya, dijaga. Yang perempuan dijaga lisannya dan kita jaga anggota tubuh kita lainnya. Terakhir juga yang harus kita lakukan ketika di bulan Muharram adalah berbanyak baca sholawat. Ibu-ibu hari ini sudah bersolawat berapa kali? 100, Masya Allah. Hah? Baru di sini, luar biasa. Bagus Bu. Jadi kita itu harus banyak senang-senang baca sholawat. Sekurang-kurangnya, sepelit-pelitnya umat itu bersolawat cuma 5 kali dalam sehari, itu ketika sholat. Tapi itu umat yang pelit. Oh, pelit itu apa bahasanya? Bahasa Indonesia. Kikir. Logatnya tapi salah ya.
Kikit ibu. Kikit. Oh ini Saya saya harus belajar tajwidnya ya. Tajwid khusus apa? Bahasa Riau. Jadi jangan jadi manusia yang itu dia benar. Yang pelit cuma 5 kali, masa ngaku umat Rasul 5 kali salawatnya. Boleh silakan 100 nggak apa-apa. Nanti kalau sudah istiqomah sehari cepet 100 nanti nambah dosanya 200 terus nambah sampai beribu-ribu. Gak akan ada ruginya kalau kita yang namanya bersolawat. Semua sama-sama baca innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu itu hafal semua, pasti anak-anak juga pada hafal. Apa artinya sebenarnya? Aja. Apa artinya? Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu kepada Nabi dan sampaikanlah salam penghormatan kepadanya. Bayangin Pak, Allah saja sampai dikatakan bersalawat sama Rasul, malaikat bersalawat sama Rasul, apalagi kita yang ngakunya umat, harusnya kita juga banyak-banyak baca sholawat. Nah, Imam Al-Qurtubi itu menjelaskan bahwasanya sholawat yang disampaikan oleh Allah itu maksudnya adalah Allah memberikan ridho, memberikan berkahnya untuk Rasulullah. Sholawat yang disampaikan para malaikat maksudnya para malaikat meminta ampun untuk Rasul dan mendoakan Rasulullah. Sedangkan sholawat yang disampaikan oleh kita umat yang maksudnya adalah kita mendoakan Rasulullah dan juga kita meminta syafaat kepada Rasulullah SAW. Jadi banyak-banyaklah kita semua sholawat. Paling simpelnya bacanya, lafaznya adalah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lagi duduk sambil baca sholawat. Bapak-bapak yang lagi kerja daripada nggak ada kerjaan misalnya sambil sholawat. Boleh ibu-ibu yang rumah tangga khususnya lagi nyapu daripada nyanyi lagu dangdut mending baca sholawat. Lagi setrika sambil sholawat Allahumma sholli yang itu kan ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa
nggak apa-apa. Sini, ada di sini. Masya Allah. Stop. Umur berapa? Bukan umur dia, ngomong. Hah? Kok nggak tahu? Anak siapa ini? Kok hilang ingatan? Sini bro. Masih Indonesia. Itu Indonesia. Perkenalkan nama, umur, cita-cita jadi apa, oke? Ayo. Iya, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Alfandi. Umur? Umur Oh, lupa deh. Umurmu? Dasarnya umur itu apa? 15 sudah. sebentar. Kamu tahu berapa ini? Tawaran 15 ya. Betul? 14 tahun. Cita-cita jadi apa? Jadi Ustaz kamu sama? Belum tentu juga. Belum tentu juga. Yang penting ini. Tahu saya ngobrol? Tahu ya? Oke, ini. Bagus, saya juga di mana? Betul ya? Cuma saling ini. Di mana ya? Orang 5.000 berapa ini? 5.000. 10.000. Oh, dapat juga hadiahnya. Senang juga ini. Ya, siap ya? Oke. Kamu melanjutkan saja sambil bersolat. Ya Rasulullah, qalbi bihabbika munawwar. Ya Mustafa ya Rasulullah. Lanjut. Jamalak. Ayo, Jamalak. Udah sama lu, ini nggak ada orang. Ayo, Jamalak. Jamalak ma fitni kapan cerita kamu? Katakan ini terus. Gini terus, kan? Habis ini. Hah? Tidak bisa dipegang. Tinggalkan terbang. Allahu Akbar. Sekali lagi kita mulai ya. Masya Allah, tepuk tangan. Bagus suaramu, tidak dibilang tapi. Masya Asar Fuadi Wizan. Ini bapaknya mana? Pak, anak bapak. Tepuk tangan aja. Mungkin, terima kasih Ustaz. Mana bukunya saya Pak Ustaz? Keren banget. Bapaknya keluarga sakit. Oh, keluarga sakit dia. Ini jangan lupa ini banget nikahnya. Tepuk tangan Riki, Masya Allah. Nah, sekarang kembali ke alam.
Ya Rasulullah Mukarram qalbi bihubbika mukarram Ya Mustafa al-Mukarram Ya Rasulullah جمالك ما في اثنين ما شافت مثله السر والبدر بدر بجاي انت حبيبي عجب udah capek saya. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi senantiasa bermanfaat bagi Bapak Ibu semua yang mendengarkan, walaupun khususnya saya pribadi yang berjamaah. Sebelumnya jangan pada pergi dulu karena nanti ada yang akan disampaikan oleh beliau Ustaz Roy dari Amanah Muslim Indonesia. Mudah-mudahan kita di bulan Muharram nanti senantiasa bisa mengamalkan amalan-amalan ibadah apapun itu semampu Bapak dan Ibu semua. Mudah-mudahan juga Allah berikan panjang umur ibadah supaya kita senantiasa diberikan kemudahan, ketaatan untuk selalu taat patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Belum cendana, belum cendrawasi. Cukup sekian dan terima kasih. Belum kata tua, belum berkutu, belum wakbar, belum merpati. Itulah nama-nama belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syiar Riau TV.